Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Devtasari, mahasiswa Teknik Kimia Universitas Tanjung Pura Pontianak. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul pemanfaatan cangkang keong susukura atau Sullospira testudinaria sebagai absorben ion logam Fe2 dengan variasi waktu absorpsi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Wifi Nadia Ivantianti, SSI MN, dan Bapak Sahrul Hairi, SSI MN, serta dosen penguji saya, Ibu Eva Pramudia Oktaviani, STMN, dan Ibu Renjani Ratih Rakasiwi, STMT. Latar belakang pada penelitian kali ini adalah air bersih merupakan salah satu sumber kehidupan manusia. Namun, kualitas air di Indonesia semakin tahunnya semakin mengalami penurunan. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2016, sungai tercemar berat sebesar 55,68%. Jumlah ini cukup besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pencemaran ini terjadi karena limbah buangan dari industri, rumah tangga, ataupun masyarakat. Salah satu limbah yang terkandung yaitu limbah logam berat. Untuk daerah Kota Pontianak sendiri, pada air gambut mengandung logam Fe lebih dari 1 mg per liter berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aidah dan kawan-kawan pada tahun 2018. Serta untuk parit besar Sungai Jawi mengandung logam Fe sebesar 3,46 mg per liter. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan standar peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nomor 32 tahun 2017 mengenai peraturan air sanitasi. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan koagulan berupa tawas atau PAC. Namun kandungan koagulan yang kurang baik apabila dikonsumsi secara terus-menerus sehingga membutuhkan alternatif lain berupa bahan yang berasal dari bahan alami. Salah satu metode yang dapat digunakan yaitu metode absorpsi, yang mana absorben yang digunakan berasal dari bahan alami. Salah satu bahan yang berpotensi sebagai bahan baku pembuatan absorben adalah cangkang kerang-karangan. Menurut data BPS, pada tahun 2018, ekspor kerang mencapai 109.624,4 ton, di mana menurut sumber WWF Indonesia pada tahun 2015, kondisi ini juga memicu timbulnya limbah perairan berupa cangkang kerang sehingga menjadi masalah bagi masyarakat dan diperlukan penanganan khusus. Salah satu jenis cangkang yang dapat diolah menjadi absorben adalah cangkang keong susukura. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Agung pada tahun 2012, kandungan CaCO3 pada cangkang kerang sebesar 88,54%, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan absorben. Pada penelitian kali ini, cangkang keong akan dikalsinasi pada variasi tertentu. Tujuannya untuk mengetahui karakteristik absorben terhadap pengaruh suhu, dan akan dilakukan proses absorpsi dengan variasi waktu absorpsi, karena waktu merupakan salah satu faktor yang penting dalam proses absorpsi. Sehingga disebut dalam penelitian ini adalah pemanfaatan cangkang keong sebagai absorben pada larutan ion logam Fe dengan variasi waktu absorpsi. Tinjauan pustaka. Berdasarkan suhu kalsinasi, penelitian yang telah dilakukan oleh Ahmad dan kawan-kawan pada tahun 2015 berupa media logam CD2 dan Pb2, absorbennya berupa cangkang kerang bulu dengan variasi suhu 500 dan 800 derajat Celcius, menunjukkan luas permukaan pada 500 derajat Celcius sebesar 807,94 meter kuadrat per gram, dan pada suhu 800 derajat Celcius sebesar 803,82 meter kuadrat per gram. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Febri Eko pada tahun 2016 berupa logam Pb2, Cu2, dan Zn2, absorbennya berupa cangkang kerang darah dengan variasi suhu 550 derajat Celcius. Kapasitas absorpsinya mencapai 125 mg per gram, 38,46 mg per gram, dan 200 mg per gram. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Hans dan kawan-kawan pada tahun 2019 mengenai logam Ni2
Absorbennya berupa cangkang telur dengan variasi suhu 110 derajat Celcius dan 850 derajat Celcius. Kapasitas absorpsinya berturut-turut 13,53 miligram per gram dan 769,23 miligram per gram. Selanjutnya, variasi waktu absorpsi yang dilakukan oleh Faisal dan kawan-kawan pada tahun 2018 dengan media berupa logam Fe. Absorbennya berupa cangkang telur dengan variasi waktu 1, 2, dan 3 jam. Cangkang telur di oven selama 100 derajat di oven pada suhu 100 derajat Celcius dengan massa absorben sebesar 20 gram dan konsentrasi larutan 300 ppm menghasilkan efisiensi absorpsi berturut-turut 37,45, 98,41, dan 97,56%. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Dewi pada tahun 2016. Medianya berupa logam Pb dan absorbennya berupa cangkang telur dengan variasi waktu absorpsi sebesar 30, 45, 60, 75 menit, dan 75 menit. Cangkang telur dikalsinasi pada temperatur 800 derajat Celcius dengan pada proses absorpsi massa absorbennya sebesar 0,25 gram dan konsentrasinya 60 ppm larutan Pb menghasilkan waktu kontak optimum 45 menit, yaitu untuk ion Pb adalah 95,96%. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Azhara pada tahun 2016. Medianya berupa logam Cu2, absorbennya berupa cangkang keong darah, variasi waktunya 15, 30, 60, dan 120 menit. Cangkang kerang dikalsinasi pada temperatur 800 derajat Celcius dengan massa absorbennya 0,5 gram dan konsentrasi 50 ppm. Larutan Cu2 untuk proses absorpsi menghasilkan waktu kontak optimum pada 100 menit ke 120 efisiensinya sebesar 98,94%. Dasar teori pada penelitian kali ini yaitu absorpsi merupakan suatu proses di mana suatu absorbat yang berupa fluida akan terserap menuju permukaan absorben yang berupa padatan sehingga membentuk lapisan tipis pada permukaan absorben. Absorpsi terbagi menjadi dua, yaitu absorpsi fisik dan absorpsi kimia. Pada absorpsi fisika terjadi karena adanya gaya van der Waals. Gaya van der Waals sendiri merupakan gaya tarik-menarik antar molekul fluida dengan molekul pada permukaan padatan. Absorpsi kimia adalah absorpsi yang terjadi karena adanya ikatan kimia. Pada absorpsi ini cenderung memerlukan energi yang tinggi selama proses absorpsi. Berdasarkan penelitian telah dilakukan oleh Masumi et al. Tahun 2016, pada cangkang keong terdapat gugus O, CO, dan OH yang akan berinteraksi dengan ion logam Fe2 dikarenakan gaya elektrostatik antara kutub positif dan kutub negatif antara absorbat dan absorben. Salah satu faktor yang penting dalam proses absorpsi adalah pengaruh waktu absorpsi atau waktu kontak, di mana selama proses absorpsi diperlukan waktu kontak yang optimum untuk mengetahui peningkatan efisiensi absorpsi. Sehingga pada penelitian ini dilakukan variasi waktu absorpsi. Hipotesis pada penelitian kali ini adalah apabila dilakukan variasi suhu kalsinasi dapat mempengaruhi kualitas absorben cangkang keong susu kurang, maka seharusnya dengan variasi suhu kalsinasi akan didapat nilai analisis FTIR, XRD, dan GSA yang berbeda. Hipotesis yang kedua, peningkatan efisiensi absorpsi salah satunya dipengaruhi oleh suhu kalsinasi dan lamanya waktu kontak absorpsi. Maka seharusnya jika dilakukan variasi suhu kalsinasi dan waktu kontak mempengaruhi hasil absorpsi ion logam Fe. Metodologi pada penelitian kali ini di mana pada proses kalsinasi bahan yang digunakan berupa cangkang keong susu kura dan aquades. Alatnya berupa oven, mesh, furnace, dan alu. Metodenya pertama-tama cangkang keong dicuci dengan air dan di oven selama 10 jam pada suhu 110 derajat Celcius. Kemudian cangkang
Kerang dihaluskan dengan alu dan diseragamkan ukurannya dengan ayakan 150 mes. Selanjutnya, cangkang yang halus tersebut dikalsinasi dengan variasi suhu 500 dan 900 derajat Celcius selama 4 jam untuk menghasilkan absorben. Selanjutnya, pembuatan larutan Fe2+ 100 mg per liter, di mana bahan yang digunakan berupa Fe2SO4.6H2O dan Aquades. Alatnya berupa labu ukur 1000 ml, labu ukur 100 ml, timbangan, gelas beaker, pipet volume, dan spatula. Mula-mula Fe2SO4 ditimbang sebanyak 1,36 gram, kemudian dimasukkan ke dalam gelas beaker 250 ml yang berisi Aquades. Diaduk hingga kristal larut sempurna, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 1000 ml dan ditepatkan volume dengan Aquades sampai tanda batas, sehingga didapat Fe2+ dengan konsentrasi 1000 mg per liter. Selanjutnya dipipet 10 ml larutan Fe2+ dengan konsentrasi 1000 mg per liter dan dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml. Kemudian ditepatkan volume dengan Aquades sampai tanda batas. Didapat Fe2+ dengan konsentrasi 100 mg per liter. Selanjutnya proses absorpsi. Bahan yang digunakan absorben cangkang keong sulfura, larutan logam Fe2+ 100 mg per liter, hot plate, stirrer. Alat yang digunakan berupa hot plate, stirrer, beaker, gelas ukur, pipet volume, timbangan, dan kertas saring. Metodologi pada proses absorpsi. Pertama-tama, larutan Fe2+ 100 mg per liter ditambahkan sebanyak 100 ml ke dalam gelas beaker berukuran 250 ml. Ditambahkan absorben dengan berat 0,5 gram. Kemudian dilakukan variasi waktu absorpsi 30, 60, 90, dan 120 menit dengan kecepatan 150 rpm. Hasil absorpsi dipisahkan menggunakan kertas saring. Analisis AAS dilakukan untuk mengetahui kadar atau konsentrasi Fe2+ pada larutan Fe2+ yang telah dibuat dan setelah absorpsi. Untuk analisis GSA, FTR, dan XD dilakukan pada absorben cangkang keong sulfura untuk mengetahui karakteristik absorben tersebut. Pembahasan pada penelitian ini, pada proses pembuatan absorben cangkang keong sulfura dibersihkan dan dihaluskan hingga ukurannya mencapai 150 mes. Kemudian di oven selama 10 jam untuk menghilangkan kandungan air dan kemudian dikalsinasi selama 4 jam. Tujuan dari pemanasan yaitu agar menghilangkan senyawa-senyawa yang mudah menguap atau volatile matter dan pengotor yang terkandung dalam bahan absorben dengan proses heat treatment. Aktivasi fisika pada absorben juga bertujuan untuk memperbesar pori, yaitu dengan cara memecahkan ikatan kimia atau mengoksidasi molekul-molekul permukaan sehingga mengalami perubahan sifat secara fisika atau luas permukaannya bertambah besar dan berpengaruh terhadap daya absorpsi. Pada suhu 500 derajat Celcius, yield yang dihasilkan sebesar 95% dan pada 900 derajat Celcius, yield yang dihasilkan sebesar 57%. Di mana pada suhu 500 derajat Celcius terjadi dekomposisi proses awal atau penguapan molekul air dari permukaan dan pelepasan senyawa organik penyusun cangkang keong. Kemudian dekomposisi lanjutan terjadi pada suhu 900 derajat Celcius, di mana penurunan tajam yang mengidentifikasikan adanya pelepasan CO2 yang signifikan. Menurut Sich dan Singh pada tahun 2005, penurunan berat sampel kemungkinan besar disebabkan oleh hilangnya senyawa CO2 karena berubah menjadi fase gas dan CaO tetap dalam kondisi padat untuk mencapai keseimbangan reaksi kalsinasi. Selanjutnya, hasil analisis FTIR. Dari gambar tersebut, A merupakan suhu kalsinasi pada 900 derajat Celcius, B pada 500 derajat Celcius, dan C merupakan
sampel awal cangkang keong susu kura yang dioven pada suhu 110 derajat Celcius. Pada kalsinasi 500 derajat Celcius terjadi penghilangan beberapa senyawa organik. Namun pada fingerprint antara sebelum dan sesudah kalsinasi kurang lebih sama, yaitu pada bilangan gelombang 712,45 gugus fungsinya berupa ulur CaO, dan pada 876,34 gugus fungsinya merupakan vibrasi ulur CaO, dan puncak serapan pada 1439,56 gugus fungsinya merupakan vibrasi ulur OCO. Dari hasil tersebut dapat dilihat pada 900 derajat Celcius terjadi banyak penghilangan senyawa organik, sehingga fingerprint pada bilangan pada suhu kalsinasi 900 derajat Celcius hanya ada dua, yaitu pada puncak serapan 874,48 merupakan gugus fungsi vibrasi ulur CaO, dan pada puncak serapan 1468,48 merupakan gugus fungsi vibrasi ulur OCO. Selanjutnya, hasil karakteristik XRD. Berdasarkan hasil analisis XRD, dapat dilihat perbedaan intensitas antara sudut difraksi yang terbentuk antara cangkang keong susu kura serta hasil kalsinasi pada suhu 500 dan 900 derajat Celcius. Pada cangkang keong susu kura tersusun oleh CaCO3 berdasarkan hasil XRD, dan puncak dengan ditandai dengan munculnya puncak-puncak pada daerah sudut 2 theta pada sudut 26,2 derajat, sudut 27,2 derajat, sudut 33,12 derajat, sudut 45,85 derajat, dan sudut 48,41 derajat. Yang terkonfirmasi memenuhi standar CaCO3 berdasarkan ICD 00-005-0453 yang merupakan fasa kristal aragonit. Sementara itu pada suhu 500 derajat Celcius, perubahan puncak muncul pada daerah sudut 2 theta 29,36 derajat, 39,39 derajat, 43,15 derajat, 47,41 derajat, dan 48,49 derajat. Sesuai dengan standar CaCO3 kalsit berdasarkan ICD 01-078-4614, dan pada kalsinasi suhu 900 derajat Celcius, puncak baru yang tinggi dan tajam serta stabil mengidentifikasikan terbentuknya senyawa CaO muncul pada daerah sudut 2 theta pada derajat 32,16 derajat, 37,32 derajat, 53,85 derajat, 64,15 derajat, dan 67,37 derajat. Hal ini sesuai dengan ICD 01-070-5490. Hal ini menunjukkan pada suhu 900, sebagian besar CaCO3 telah terdekomposisi menjadi CaO. Selanjutnya, berdasarkan analisis GSA, pada kalsinasi suhu 500 dan 900 derajat Celcius sama-sama menunjukkan pola isoterm yang menunjukkan kenaikan pada awal tekanan yang rendah, kenaikan yang cukup pesat, kemudian mengalami kenaikan secara perlahan pada setiap kenaikan tekanan relatif, dan meningkat kembali secara drastis pada tekanan relatif mendekati 1. Grafik tersebut menandakan pola isoterm absorpsi tipe 1 atau mikropori, di mana jari-jari yang terbentuk kurang dari 2 nanometer. Dari hasil analisis GSA didapat luas permukaan cangkang keong susu kura pada kalsinasi 500 derajat Celcius sebesar 28,832 meter kuadrat per gram dan volume pori 0,021 cc per gram. Selanjutnya pada suhu 900 derajat Celcius didapat luas permukaan sebesar 11,537 meter kuadrat per gram dan volume pori sebesar 0,008 cc per gram. Kemudian dari hasil GSA juga didapat pore size distribution, di mana
pada keong susu kura 500 dan 900 derajat Celcius berturut-turut, radius porinya sebesar 11,6 Armstrong dan 10,2 Armstrong. Selanjutnya, untuk proses absorpsi ion logam Fe2 pada variasi suhu kalsinasi, cangkang keong susu kura selanjutnya akan diaplikasikan sebagai absorben dalam pengurangan kandungan ion logam Fe2 pada limbah buatan yang konsentrasinya telah diukur menggunakan analisis AAS atau Absorption Atomic Spectrophotometer, sehingga didapat limbah Fe dengan konsentrasi 102,05 mg per liter. Dari hasil absorpsi didapatkan efisiensi sebesar 13,83% untuk cangkang keong susu kura, 80,25% untuk cangkang keong susu kura yang dikalsinasi pada suhu 500, dan 34,14% untuk cangkang keong susu kura yang telah dikalsinasi pada suhu 900 derajat Celcius. Dari hasil absorpsi menunjukkan pada kalsinasi 500 kemampuan absorpsi lebih baik dikarenakan luas permukaannya yang cukup besar dibanding suhu 900 derajat berdasarkan hasil analisis GSA. Faktor lainnya yaitu jari-jari ion Fe berukuran 0,075 nanometer, sehingga dapat terserap menuju ke permukaan absorben yang jari-jari porinya jauh lebih besar, yaitu sebesar 1,16 nanometer. Selain itu, pengaruh gaya elektrostatik karena perbedaan muatan antara ion logam Fe2 dengan yang bermuatan positif dengan absorben yang bermuatan negatif. Selain itu, berdasarkan hasil FTIR, terdapat gugus OCO serta gugus OH, sehingga Fe akan terserap menuju permukaan absorben cangkang keong susu kura karena perbedaan keelektronegatifan. Selanjutnya, untuk variasi waktu absorpsi. Berdasarkan hasil absorpsi dari variasi waktu absorpsi, semakin lama waktu kontak, maka efisiensi absorpsi akan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan semakin lama waktu kontak, maka kemungkinan interaksi antara absorben dan absorbat semakin banyak, sehingga semakin banyak Fe yang terserap oleh absorben. Pada variasi waktu 30, 60, dan 90 terjadi peningkatan yang cukup tinggi. Terjadi peningkatan efisiensi absorpsi yang cukup tinggi. Namun pada suhu 120 menit peningkatan tidak terlalu signifikan karena absorben hampir mengalami keseimbangan atau kondisi jenuh karena volume pori yang telah terisi absorbat, sehingga kemampuan absorpsi menurun. Dari data tersebut, waktu yang optimal untuk proses absorpsi ion logam Fe2 adalah pada waktu 90 menit dengan efisiensi sebesar 90,53%. Pada waktu 120 menit, penyerapan tidak optimal karena waktu yang diperlukan jauh lebih besar dari variasi 90 menit, sehingga energi yang digunakan lebih banyak, namun efisiensi absorpsi tidak lebih tinggi, sehingga prosesnya tidak lebih efisien dari waktu 90 menit. Selanjutnya, pada dilakukan metode isoterm absorpsi. Berdasarkan grafik isoterm absorpsi, dapat nilai R yang lebih tinggi adalah isoterm absorpsi Freundlich, yaitu sebesar 0,99, yang menandakan data yang dihasilkan semakin valid. Pada nilai N pada isoterm Freundlich mengidentifikasikan adanya reaktivitas yang tinggi dari gugus absorben, sehingga permukaan absorben bermuatan negatif menjadi sangat mudah untuk menyerap kationik yang terdapat di dalam absorbat. Kf dan Km merupakan kapasitas absorpsi, sehingga dari data tersebut mengikuti pola isoterm Freundlich di mana permukaan heterogen dan penyerapan jadi membentuk multilayer. Kesimpulan dari penelitian kali ini, yang pertama adalah suhu kalsinasi mempengaruhi karakteristik absorben yang terbentuk berdasarkan hasil karakteristik absorben terbaik pada kalsinasi suhu 500 Celcius, karena
Berdasarkan hasil XRD ini merupakan fase kalsit. Dan berdasarkan hasil GSA, absorben pada 500 derajat Celcius memiliki luas permukaan 28,832 meter kuadrat per gram dan berdasarkan ukuran diameter pori sebesar 1,1 nanometer merupakan golongan mikropori dan dapat diaplikasikan sebagai absorben penyerap ion logam Fe2. Poin kedua, waktu kontak mempengaruhi proses penyerapan ion logam Fe. Semakin lama waktu kontak absorpsi, maka semakin banyak absorbat yang terjerap pada permukaan absorben. Berdasarkan poin yang ketiga, berdasarkan variasi waktu kontak terbaik pada penelitian ini pada variasi 90 menit, di mana efisiensi penyerapan sebesar 90,53%. Kemudian saran dari penelitian selanjutnya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diharapkan penelitian selanjutnya dapat melakukan variasi massa absorben dan pengaplikasiannya menggunakan air gambut yang memiliki kandungan ion logam Fe. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh massa absorben sehingga mendapat dosis yang sesuai dengan waktu absorpsi. Pengaplikasian pada air gambut bertujuan untuk mengetahui pengaruh absorben terhadap penurunan kandungan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi